Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada seorang hamba apabila dia melakukan suatu amalan, dia mantapkan. Ini hadis menunjukkan kepada kita bersama bagaimana seorang yang beriman ketika melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana ibadah itu mantap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk di sini ibadah Ramadan yang tentunya sekarang kita melaksanakannya. Bagaimana kita berusaha ibadah Ramadan ini mantap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama, al-jiddu wal-ijtihad fi Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Kenapa saya katakan ibadah-ibadah Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan kita dituntut untuk melakukan ibadah, bukan puasa saja. Kita dianjurkan untuk melakukan ibadah yang lain. Kalau kita berbicara tentang apa saja ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, maka kita merujuk kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan ada dua paket ibadah Ramadan. Yang pertama, ada paket wajib. Itu adalah siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dan yang kedua, ada paket sunnah. Yaitu adalah melaksanakan qiyam Ramadan. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Di saat inilah kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian juga ada ibadah yang namanya zikir. Walitukmilul iddah walitukabbirullah. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, kemudian mengagungkan Allah. Bertakbir, ini adalah zikir. Kemudian di situ juga ada paket sunnah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini ayat berbicara tentang bagaimana kita senantiasa di bulan Ramadan ini memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita memperbanyak berdoa. Apalagi saat sekarang ini, kita sangat membutuhkan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapi virus corona yang tentunya sampai hari ini belum selesai persoalannya. Maka inilah saatnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk
paket sunnah di dalam ibadah Ramadan itu ada ibadah i'tikaf. Wa antum aqifuna fil masajid. Engkau melaksanakan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada ibadah melaksanakan pembayaran zakat fitrah, dan ini merupakan termasuk paket wajib. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang tentunya perlu kita perhatikan bagaimana kita laksanakan paket wajib dan paket sunnah yang ada di dalam ibadah Ramadan agar kita mendapatkan ibadah yang tentunya mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kalaupun tidak sampai sama, minimal mendekati. Karena memang tidak ada satupun manusia yang ibadahnya yang lebih mantap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Kita melihat amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan-amalan sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam ibadah sahur itu ada berkah. Maka jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sahur. Yang kedua, bagaimana kita mengakhirkan sahur. Ini juga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit dan Anas bin Malik, bahwasanya mereka mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah ikut sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma qama ila shalah, dan kemudian Nabi ketika itu melaksanakan qiyamul lail. Qultu kam bainal adzan was sahur. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, kam bainal adzan was sahur, berapa kadar antara azan dan sahur? Qala qadra 50 ayah, yaitu adalah seukuran dengan seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Kemudian juga berbuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul an-nas bi khair ma ajjalul fitra, dan senantiasa seseorang atau manusia mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian juga berbuka dengan rutab, kurma muda. Kalau tidak ada tamar, kurma biasa. Kemudian kalau tidak ada air, dan inilah tentunya menu yang kita kedepankan sebelum kita makan menu yang lainnya. Kemudian juga Nabi SAW, bagaimana beliau dermawan di dalam bulan Ramadan, ini adalah ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, yang puasa bukan sekedar perut kita saja, tetapi seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Mata kita berpuasa dari dosa melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita berpuasa dari berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita berpuasa dari mendengar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jabir, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Seandainya kamu berpuasa, hendaknya telingamu berpuasa, pandangan matamu berpuasa, kemudian mulutmu berpuasa. Kalau seandainya 3 perkara ini kita lakukan selama ibadah Ramadan, insya Allah kita akan sukses menghadapi bulan Ramadan, dan kita akan menjadi orang yang tentunya mantap ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.